Hutan belantara tidak terbatas. Ada gunung dan sungai terkenal yang mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, gua dan tanah yang diberkati, serta tanah tandus yang tidak dapat diakses manusia. Tempat berkumpulnya jutaan makhluk bisa menjadi sebuah kota, tempat berkumpulnya jutaan makhluk bisa menjadi sebuah kerajaan, dan tempat berkumpulnya ratusan juta makhluk bisa menjadi sebuah dinasti. Pada dinasti Qi besar, Kaisar Qi memerintah wilayah yang tak terbatas, dengan 6 kerajaan sebagai pengikutnya. Di dalam kerajaan tersebut, ada juga sekte yang lebih lemah dari kerajaan. Sekte ini perlu menyerahkan sumber daya tertentu kepada kerajaan setiap tahun. 6 kerajaan juga perlu menyerahkan sumber daya kepada dinasti Qi. Sekte adalah pengikut kerajaan adalah pengikut dinasti, dan dinasti adalah pengikut kekuatan yang lebih kuat. Kekuasaan didistribusikan dalam bentuk bertingkat, dengan yang terkuat berdiri di puncak piramida. Di dalam daki, Kerajaan Lu, salah satu dari 6 kerajaan. Di kota kerajaan, ada butiran salju putih beterbangan di langit, dipenuhi suasana dingin, dan angin dingin bertiup dari waktu ke waktu yang menusuk tulang. Semua jalan utama di kota kerajaan, serta puncak semua bangunan, tertutup lapisan salju tebal, jalanan tidak memiliki kemakmuran di masa lalu dan orang-orangnya sepi. Selain karena cuaca dingin yang membuat orang enggan keluar rumah, hal ini juga terkait dengan satu hal. Baru-baru ini beredar rumor bahwa Lu Zhengheng, Raja Kerajaan Lu, berselisih dengan Jenderal Changlin. Dari 2 orang ini, yang satu adalah raja dan yang lainnya adalah menteri. Pangeran, jenderal, dan menteri lebih suka memiliki jenisnya sendiri, dan semua menteri di dunia tidak ingin menjadi raja. Ketika terjadi sesuatu yang mengejutkan tuannya, situasi halus akan muncul secara diam-diam antara raja dan menteri. Misalnya, di kerajaan Lu saat ini, kemungkinan besar akan terjadi kudeta kerajaan. Alasannya begini. Kerajaan Lu berbatasan dengan wilayah Perdana Menteri. Untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya, perang sering terjadi di perbatasan. Jenderal Changlin menjaga perbatasan dan melawan pasukan Perdana Menteri. Ketenaran dan prestisenya tumbuh dari hari ke hari, dan ia menjadi santo pelindung di hati masyarakat. Baru 3 bulan yang lalu, kedua raja sepakat untuk berperang. Raja Kerajaan Lu dikalahkan dan kembali ke istana dengan luka serius, dikabarkan bahwa Raja Lu Zhengheng menderita keracunan parah dan akan segera mati. Jenderal Changlin siap bergerak, dia mengerahkan 6 pasukan dan kuda untuk kembali ke kota, dan ada kemungkinan untuk mengambil tindakan besar. Selain sang jenderal, para guru dan murid dari 2 sekte besar di wilayah Kerajaan Lu, Sekte Ular Terbang dan Sekte Yindu, semuanya memasuki kota kerajaan, beberapa orang menyaksikan mereka memasuki rumah sang jenderal. Selain itu, keluarga besar di kota kerajaan juga sangat dekat dengan jenderal. Fang Teng, putra sang jenderal, lulus ujian Sekte Xuanlei dan menjadi murid dekat dari tetua tertinggi Sekte Xuanlei. Hal ini menyebabkan semakin banyak kekuatan yang mendukung Fang Changlin dan reputasinya meningkat. Meskipun Sekte Xuanlei adalah sekte sekuler dan belum mendirikan negara, kekuatan dalam sekte tersebut tidak lebih lemah dari kekuatan kerajaan. Sebaliknya, Raja Manusia Lu Zhengheng, meskipun ia memiliki pewaris namanya, ia tidak berpendidikan dan tidak kompeten, tidak memiliki prestasi, berusia 18 tahun, dan tidak memiliki budidaya sama sekali. Di dunia ini tidak ada budidaya, yang ada hanyalah pemborosan. Apalagi 5 tahun lalu, sampah ini tidak ditemukan dan kemungkinan besar sudah mati di luar. Meskipun kota kekaisaran Lu tampak damai sekarang, sebenarnya badai akan segera datang. Negara Lu kemungkinan besar akan berganti nama menjadi Fang. Sebuah kedai di kota kerajaan. Ada orang yang duduk berpasangan dan bertiga di tempat kosong Nuoda, dan ada banyak meja kosong, salah satunya, di dekat jendela, duduk seorang pemuda berjubah biru, yang tampak berusia sekitar 22 atau 30 tahun. Pemuda itu memiliki wajah dengan sudut lancip dan raut wajah malas. Ia terlihat seperti pemuda biasa tanpa temperamen apapun, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa pemuda tersebut memancarkan temperamen yang berbeda, yang menarik. Di atas meja, ada teko anggur, dan di samping teko anggur, ada pedang yang diletakkan dengan tenang. Pemuda itu menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan menghela nafas anggur bintang 7 di Wang Cheng masih memiliki rasa yang sama. Saya belum mencicipinya selama 5 tahun. Apa yang terjadi dengan orang tua ini? Dia belum kembali selama 5 tahun. Saya pikir dengan usahanya, dia telah menaklukkan kerajaan Perdana Menteri, menggabungkan kerajaan Perdana Menteri, dan memperluas wilayahnya. Saya bisa hidup damai dan kepuasan sebagai seorang pesolek. Bukan saja kami tidak menyerang Xiang Guo, tapi kami juga terluka parah, dan posisi kami segera diambil alih oleh Fang Changlin.
Hei, aku benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di rumah. Pria di Xingyi minum dan bergumam. Sudah 5 tahun. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali sejak salju turun begitu deras di kota kerajaan. Kemudian, pemuda itu melihat keluar ke pemandangan bersalju, dan jejak nostalgia melintas di matanya yang dalam. Pada saat ini, sekelompok orang, sekitar 10 atau lebih, masuk dari luar pintu. Setiap orang memiliki wajah muram dan mengenakan pakaian seragam. Setelah masuk, suasana dingin yang terpancar dari tubuh mereka membuat suhu kedai semakin tinggi. Rendah. Setelah mereka masuk, mereka menemukan 2 meja dan duduk. Awalnya ada beberapa tamu di kedai. Ketika mereka melihat sekelompok orang ini masuk, ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka segera membuang uang minuman mereka dan segera meninggalkan kedai. Tampaknya orang-orang ini adalah momok. Pelayan, bawakan saya 10 pot anggur bintang 7 terbaik, kata seseorang. Pelayan berkata, baik Pak, silakan duduk sebentar. Saya tidak tahu kapan Tuan Muda Fang akan kembali. Ketika Tuan Muda Fang kembali, itulah saatnya Lu Zhengheng meninggal. Ya, begitu Raja Manusia jatuh, dia telah menjanjikan kita 1/10 dari sumber daya Sekte Ular Terbang. Sebelum minuman disajikan, rombongan mulai mengobrol. Ngomong-ngomong, Raja Manusia masih memiliki ahli waris yang tersisa di luar. Jika kerajaan Lu dihancurkan dan pihak lain kembali untuk membalas dendam, itu akan sedikit merepotkan, kata salah satu pria bermata segitiga. Hei, apa yang kamu pikirkan? Pernahkah kamu mendengar rumor bahwa Pangeran Manusia dan pewaris Lu Chen telah menghilang selama 5 tahun? 5 tahun yang lalu, Lu Chen berusia 18 tahun. Dia adalah seorang pria yang bermoral, sensual, dan tidak berbudaya. Pada usia 18 tahun, dia masih sia-sia. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Ya, mungkin kamu berkeliaran dan bertemu monster atau gangster, dan tulangmu berubah menjadi loes dan rumput di kuburanmu tumbuh setinggi 5 meter. Hahaha, Anda mengatakan sesuatu kepada saya, dan kemudian semua orang tertawa terbahak-bahak. Lu Zhengheng adalah raja kerajaan Lu. Bolehkah kamu membicarakannya seperti ini? Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sebuah suara yang tidak pantas terdengar dari samping. Suara sekelompok orang yang berdiskusi tiba-tiba berhenti, dan kemudian mengikuti suara itu. Mereka melihat seorang pemuda di Xingyi duduk di kursi dekat jendela, menatap kelompok mereka dengan samar. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah seseorang, mereka langsung santai. Beberapa dari mereka tertawa, lihatlah dirimu sebagai orang luar. Siapa yang tidak tahu bahwa kerajaan Lu sedang dalam kekacauan dan bangunannya akan runtuh? Jenderal Fang hanya sebaliknya. Dia berada di puncak kekuasaannya dan merupakan pilihan pertama raja masa depan. Apakah kamu sendiri yang mengatakan ini, atau apakah Fang Changlin yang mengatakan ini? Pemuda itu memandang mereka dan bertanya. Kamu lancang sekali, nama Jenderal Fang Tabu, bagaimana kamu bisa memanggilnya langsung? Benar, jika kamu ingin mati, kami tidak keberatan membantumu. Sekelompok orang segera berkata dengan acuh tak acuh kepada pemuda itu, tanpa menyembunyikan niat menghabisi di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, dan tentu saja tidak ada kecelakaan, Jenderal Fang akan menjadi raja baru dalam beberapa hari. Secara pribadi, mereka telah menyebut Jenderal Fang sebagai Raja Manusia. Lebih dari 10 orang memancarkan niat menghabisi, dan aula dipenuhi dengan niat menghabisi yang tak terlihat. Pelayan dan penjaga toko kedai sudah pergi jauh. Mereka bersembunyi di sudut, menatap seorang pemuda dengan rasa kasihan di mata mereka. Sekarang, Raja Rakyat di kerajaan Lu terluka parah, dan Sang Jenderal sedang berkuasa. Selain itu, Sekte Ular Terbang di kerajaan Lu memiliki alam Yuan Shen dan anggota Sekte Seram bersatu dan dituangkan ke dalam kota kerajaan. Mereka bergabung dengan Sang Jenderal. Semua orang tahu isi hati Sima Zhao. Kelompok murid Sekte ini semuanya nakal, menghabisi orang di setiap kesempatan, dan tidak ada yang mengendalikan mereka. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu terakhir, orang-orang telah meninggal dari waktu ke waktu di kota kerajaan. Ini semua dilakukan oleh murid dari 2 sekte besar. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok ini, dan mereka memancarkan aura dingin. Mereka adalah murid dari Sekte Ular Terbang. Murid biasa dari Sekte Ular Terbang memiliki kekuatan alam pemurnian tubuh, dan bahkan secara umum mencapai alam kondensasi Qi. Itu sebabnya pemilik kedai memandang seorang pemuda dengan rasa kasihan. Menghadapi lebih dari selusin pasang mata pembunuh, pemuda itu masih memiliki senyum malas di wajahnya dan bertanya sambil tersenyum, jadi, kamu adalah Antek Fang Changlin. Kata guk-guk berlari. Ini adalah kata yang sangat menghina yang menggambarkan seseorang yang membantu orang lain melakukan kejahatan atau penyanjung.
Begitu kata-kata ini keluar, seketika terjadi keheningan. Di pojok, pelayan dan penjaga toko Parubaya yang gemuk tercengang. Pemuda ini pasti terlalu sombong. Alih-alih takut, dia malah menyebut murid-murid sekte ular terbang ini sebagai antek. Bukankah ini mendorong diri Anda sendiri menuju kematian? Apakah kamu mencari kematian? Murid dari sekte ular terbang menatap pemuda itu dengan mata dingin, dan nadanya tegas, dengan niat menghabisi yang tak terbatas. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Aura salah satu murid sekte ular terbang bergolak di sekelilingnya, dan nafas alam kondensasi meledak, tidak ada angin di sekelilingnya, dan kursi dengan radius sekitar 5 meter tertiup angin kencang dan tersebar di seluruh penjuru, petunjuk arah. Kemudian, murid sekte ular terbang berjingkat dan langsung mendatangi pemuda itu. Jarak keduanya awalnya sekitar 10 meter. Jarak 10 meter antar nafas ibarat hantu. Murid dari sekte ular terbang mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari dan membengkokkannya, energi yang kuat muncul dari sela-sela kedua jari itu, seperti ular berbisa yang siap menyerang, dengan cepat dan akurat menusuk tenggorokan pemuda itu. Ini adalah seni bela diri teknik jari ular dari sekte ular terbang. Para tetua dari sekte ular terbang menciptakan keterampilan bela diri ini dengan membayangkan berburu ular berbisa. Ia memiliki kecepatan sesaat dalam berburu ular berbisa, dan dengan dua jari disatukan, dapat meledak dengan kekuatan yang kuat dalam sekejap. Kekuatan dua jari mampu menembus tenggorokan atau memecahkan batu setebal 1 meter. Murid yang mengambil tindakan memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah alam kondensasi Qi. Dia juga memiliki kekuatan di atas rata-rata di sekte ular terbang. Tepat ketika orang yang melakukan gerakan dan orang-orang di sekitarnya mengira tenggorokan pemuda itu akan ditusuk dengan dua jari, tiba-tiba sebuah tangan seputih batu giok menggenggam pergelangan tangan orang yang melakukan gerakan tersebut. Bagaikan cakar elang, seakan-akan tergenggam dalam daging dan darah, orang yang mengambil tindakan, yang semula tersenyum, langsung mengeluarkan raungan yang melengking. Energi yang kuat melonjak ke lengannya. Bang! Lengannya hancur berkeping-keping dan meledak menjadi bola kabut darah. Aduh! Orang yang mengambil tindakan melolong menyakitkan, tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir ke lengannya, kekuatan mengerikan ini langsung menghancurkan lengannya, dan raungan itu sangat memilukan. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia akan menghabisi orang jika dia tidak setuju dengannya. Kata-kata malas keluar dari mulut pemuda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata murid sekte ular terbang di sekitarnya hampir melotot keluar dari rongganya. Sebelumnya, mereka tidak merasakan fluktuasi apapun dalam aura pemuda itu dan mengira dia adalah orang biasa. Kini salah satu lengan temannya meledak dalam sekejap menunjukkan bahwa pemuda tersebut berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Pemuda itu mengangkat jari telunjuknya dan membuat pukulan imajiner di udara, bila angin yang berubah dari kekuatan spiritual muncul di jari telunjuknya dan menyebar dari leher pria yang lengannya putus. Yang terakhir mengerang, dengan penyesalan yang kuat di matanya, seolah-olah dia menyesali bahwa dia seharusnya tidak begitu impulsif hingga kehilangan nyawanya. 3 detik kemudian, garis darah tiba-tiba muncul di leher murid sekte ular terbang ini, kemudian aliran kabut darah menyembur keluar, dan dia sendiri langsung jatuh ke tanah. Tidak ada kehidupan atau minat sama sekali. Beraninya kamu menghabisiku, murid dari sekte ular terbang. Basmi dia dan balas dendam rekan-rekannya. Beberapa detik kemudian, murid sekte ular terbang yang tersisa diliputi kemarahan ketika mereka melihat kematian rekan mereka. Memikirkan murid-murid sekte ular terbang, mereka adalah satu-satunya yang telah menindas orang lain sejak mereka pindah ke kota kerajaan. Ini adalah pertama kalinya sesama murid dibunuh, dan setiap orang memiliki niat menghabisi di mata mereka. Setelah itu, semua orang melepaskan napas, yang paling umum berada di puncak alam pemurnian tubuh, dan yang terkuat telah mencapai tahap tengah alam kondensasi Qi. Mereka menghembuskan napas bersama-sama, menciptakan angin kencang di sekitar mereka, menggulung semua meja dan kursi di sekelilingnya. Badut, dari awal hingga akhir, pemuda itu memiliki senyuman malas di wajahnya dan sikap acuh tak acuh. Ketika dia melihat semburan aura dari murid-murid sekte ular terbang ini, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali di wajahnya. Lalu, ketuk meja dengan ringan. Bas dengungan. Di atas meja, pedang panjang yang diletakkan dengan tenang tiba-tiba bergetar, seolah ditarik oleh kekuatan aneh, menimbulkan resonansi dan mengeluarkan suara dentang. Tertawa, pedang panjang itu otomatis terlepas dari sarungnya dan digantung di udara. Pedang panjangnya tidak besar, panjangnya sekitar 3 kaki dan lebar 2 kaki, namun badan pedangnya tajam dan memiliki kilau samar yang mengalir. Kilau yang mengalir ini adalah energi pedang yang dipancarkan dari permukaan badan pedang. Dapat digunakan untuk mematahkan rambut dengan mengeringkannya.
Apa-apaan? Sekelompok murid Sekte Ular Terbang belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Tubuh mereka menegang dan mereka menatap pedang tak berawak. Melihat kilau mengalir di permukaan pedang, mereka menelan ludah mereka tanpa bisa dijelaskan. Hatiku terasa dingin. Kamu, sebaiknya kamu tidak main-main. Kami adalah anggota Sekte Ular Terbang. Jika kamu menghabisi kami, Master Sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak, itu benar. Pertahankan perilakumu dan kamu akan menjadi teman baik di masa depan. Sekelompok murid Sekte Ular Terbang tergagap dan mengancam. Tertawa. Namun, sebelum kata-kata ancaman itu selesai, pedang tajam yang berada di udara berubah menjadi cahaya perak dan melesat ke arah mereka. Pertahanan. Murid Sekte Ular Terbang berteriak keras. Semua orang mengeluarkan aura, dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuh mereka. Mereka mencoba memblokir pedang terbang, tetapi pedang itu terlalu cepat dan dengan mudah melewati leher murid Sekte Ular Terbang. Mata yang terakhir melebar, menunjukkan ketakutan, dan dia jatuh ke tanah dengan enggan. Pedang tajam itu seperti sambaran petir. Terlalu cepat dan tidak bisa dihancurkan. Sangat tajam sehingga siapapun yang bersentuhan dengannya akan mati. Segera, satu demi satu, murid Sekte Ular Terbang jatuh ke dalam genangan darah. Ada bekas darah di leher setiap orang, yang merupakan luka fatal. Hanya dengan satu nafas, hanya satu dari selusin murid Sekte Ular Terbang yang tersisa berdiri di tempatnya. Teman-teman di sekitarnya meninggal satu persatu, yang menyebabkan bayangan psikologis di dalam hatinya. Kakinya gemetar dan gemetar terus-menerus. Pedang panjang yang terbang aneh itu tidak menyerangnya, tapi terbang kembali ke sisi pemuda itu. Meskipun dia telah menghabisi lebih dari selusin orang, bila pedangnya cerah dan tajam, dan tidak ada bekas darah yang menempel padanya. Murid terakhir dari Sekte Ular Terbang berdiri di sana dengan hati-hati, bertanya-tanya dalam benaknya seperti apa keadaan pemuda di depannya, dalam kondisi pembersihan sumsum. Atau alam transenden, atau alam Yuanshen. Jalur kultivasi dibagi menjadi alam pemurnian tubuh, alam kondensasi Qi, alam pembersihan sumsum, alam luar biasa, dan alam jiwa. Setiap alam dibagi menjadi 5 alam yang lebih kecil tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, puncak, dan kesempurnaan. Tidak peduli seberapa kuat pemuda di depannya, dia setidaknya berada di alam pembersihan sumsum atau lebih tinggi, karena sebagian besar dari selusin dari mereka berada di puncak alam pemurnian tubuh, dan masih dalam tahap awal, ke tahap tengah alam kondensasi Qi. Pelayan dan penjaga toko Parubaya yang gemuk awalnya berpikir bahwa pemuda ini tidak akan beruntung, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa lebih dari 10 murid Sekte Ular Terbang akan terbunuh, dan mereka sangat terkejut. Terima pesan saat kamu kembali. Biarkan Master Sektemu mencuci lehermu dan menunggu. Jika kamu mengikuti Fang Changlin dalam pemberontakan, kamu harus bersiap untuk mati. Sieni muda, salah satu murid Sekte Ular Terbang yang tersisa, berkata dengan tenang. Ada tekanan tak terlihat di matanya yang membuat murid Sekte Ular Terbang ini terengah-engah. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa dia selamat, pemuda ini membutuhkan seorang utusan, dan dia adalah orang yang beruntung di antara lebih dari 10 murid. Aku tidak tahu siapa nama keluargamu. Mudah bagiku untuk bergaul denganmu, murid Sekte Ular Terbang itu bertanya dengan bibir gemetar. Namaku Lu Chen. Pemuda itu berdiri, memandang murid-murid Sekte Ular Terbang, mengatakan sesuatu, lalu meninggalkan kedai minuman. Lu Chen, mengapa nama ini begitu familiar? Para murid dari Sekte Ular Terbang melihat sosok Lu Chen yang pergi dan bergumam dalam hati dalam kebingungan. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada mereka dan mereka tampak terkejut. Mungkinkah orang yang mereka diskusikan sebelumnya, Pangeran Pewaris Lu Chen? Pria yang menghilang selama 5 tahun. Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu menghilang pada usia 18 tahun, kamu tidak memiliki kultivasi? 5 tahun kemudian, kamu telah menjadi begitu kuat. Murid dari Sekte Ular Terbang tidak tinggal lama dan segera meninggalkan kedai minuman, dia ingin kembali dan melaporkan beritanya. Lu Chen sedang berjalan di jalan. Ada pejalan kaki yang tergesa-gesa di jalan. Setelah berjalan hampir 10 menit, dia akhirnya sampai di sebuah istana yang megah. Gerbang istana dijaga ketat. Siapa kamu? Ini adalah area terlarang di istana. Harap cepat mundur. Sekelompok tentara berseragam militer melihat Lu Chen mendekat dan dengan cepat memperingatkan dengan gugup, pada saat yang sama, mereka menghunus pedang dan mengarahkannya ke Lu Chen. Saya baru pergi selama 5 tahun dan tidak ada yang mengenali saya. Lu Chen melirik mereka dan berkata dengan malas. Anda adalah yang mulia. Akhirnya, seorang penjaga yang lebih tua mengucek matanya dan memastikan dia melihat orang yang tepat. Yang mulia sudah kembali.
Lalu dia berseru penuh semangat. Ketika penjaga di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan penjaga tua itu, ekspresi tegang mereka menjadi rileks. Yang Mulia telah hilang selama 5 tahun, dan dia tidak berharap untuk kembali pada saat ini. Yang Mulia, situasinya kritis sekarang, sebaiknya Anda segera pergi. Penjaga tua itu memandang Lu Chen dan berkata. Karena semua orang di kerajaan Lu tahu bahwa Yang Mulia tidak suka berlatih. Dia telah bepergian sebagai orang biasa selama 5 tahun. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup sekarang. Sekarang sang jenderal merayu kekuatan di sekitarnya dan bersiap untuk memaksa dia ke dalam istana. Yang Mulia kembali pada saat yang buruk. Semua penjaga kekaisaran ini setia kepada Lu Zhengheng, jadi mereka membujuk Lu Chen untuk pergi. Meninggalkan, Lu Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata, saya telah melintasi wilayah tertentu, dan saya bergegas kembali ke dalam debu. Anda meminta saya untuk pergi, dan saya bahkan tidak dapat bertemu ayah saya sendiri. Penjaga di sekitarnya sedikit malu ketika mendengar kata-kata Lu Chen. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, Yang Mulia, karena Anda sudah kembali, cepat masuk. Lu Chen masuk dan bertanya dengan santai, apakah orang tuaku sudah meninggal? Para penjaga di sekelilingnya tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya seperti ini? Salah satu penjaga tampak sedih. Yang Mulia, Raja Manusia sekarang diracuni. Dia koma dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Bawa aku menemuinya, perintah Lu Chen. Beritahu Master Kekaisaran untuk mengaktifkan formasi. Salah satu penjaga berkata, dan penjaga lainnya membawa Lu Chen ke istana tempat Raja Manusia beristirahat. Sepanjang jalan, bahkan tidak ada pelayan istana yang terlihat, dan hanya ada laki-laki di sekitarnya. Seorang penjaga sepertinya menyadari keraguan Lu Chen dan berkata dengan canggung, Yang Mulia, sebagian besar kerabat wanita di istana telah diusir, dan beberapa melarikan diri secara diam-diam. Saya akan menjelaskannya secara rinci kepada Yang Mulia ketika saya punya waktu. Sambil berjalan dan berbicara, akhirnya ia memasuki istana Lu Zhengheng. Di atas ranjang kaca, ada seorang pria parubaya terbaring, wajahnya merah dan dipenuhi keringat. Meskipun dia koma, wajahnya bengkak dan dia tampak sangat kesakitan. Tidak, ini bukan racun kalajengking api. Seharusnya itu racun Raja Kalajengking Api. Di sebelahnya, seorang lelaki tua sedang memeriksa denyut nadi Lu Zhengheng yang tidak sadarkan diri sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba aku mendengar gerakan di belakangku, aku menoleh dan melihat sekelompok penjaga berjalan masuk dikelilingi oleh seorang pemuda berpakaian hijau. Beritahu alkemis Mo bahwa Yang Mulia telah kembali, kata seorang penjaga sambil menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Tuan Mo, saya tidak bertemu Anda selama 5 tahun. Bagaimana kabarmu? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Tuan Mo adalah seorang alkemis bernama Mo Xingkong yang ditemui ayahnya untuk pelatihan sebelum ia menjadi raja. Saat itu, Mo Xingkong memaksanya untuk membaca buku alkimia dan bersiap untuk menyerahkan keterampilan alkimia kepadanya. Namun saat itu, Lu Chen tidak berniat berlatih dan sering melepaskan Mo Xingkong, yang membuat Mo Xingkong sangat marah. Yang Mulia, mengapa Anda kembali? Mo Xingkong memandang Lu Chen dengan heran. Kembalilah dan lihat, Lu Chen berkata sambil tersenyum, lalu berjalan ke tempat tidur dan bertanya, apakah orang tua itu baik-baik saja? Karakter Tionghoa yang terbaring di tempat tidur tidak lain adalah orang tuanya, Lu Zhengheng. Berdiri 1 meter dari tempat tidur, Lu Chen bisa merasakan aliran udara panas keluar dari tubuh Lu Zhengheng. Dia mengangkat alisnya dan berkata, apakah itu sejenis racun api? Mo Xingkong kembali ke ekspresi normalnya dan mengangguk, situasinya tidak optimis. Saya pikir itu adalah racun kalajengking api biasa. Pil Bingxin kelas 4 seharusnya dapat mendetoksifikasinya, tetapi saya tidak menyangka bahwa pil Bingxin bukan hanya tak berguna, tapi juga membuat raja koma, kondisinya semakin parah. Itu pasti racun yang dibuat dari darah Raja Kalajengking Api. Darah Raja Ibel 15 digunakan untuk menyiapkan racun, suatu prestasi yang luar biasa, mata Lu Chen berbinar. Di wilayah Xiangguo, ada sebidang tanah merah tempat tinggal ras Ibel 15 besar, ras Kalajengking Api sangat besar, pada dasarnya seukuran manusia. Level monster dibagi menjadi monster tingkat pertama, monster tingkat kedua, monster tingkat ketiga, monster tingkat keempat, monster tingkat kelima, dan monster tingkat keenam. Masing-masing sesuai dengan alam kultivasi manusia, alam pemurnian tubuh, alam kondensasi Qi, alam pembersihan sumsum, alam luar biasa, alam jiwa, dan alam raja. Di antara mereka, monster tingkat 6 juga dikenal sebagai monster tingkat raja. Raja dari klan Kalajengking Api termasuk dalam level Raja Iblis.
Racun yang dibuat dari darah Raja Kalajengking Api memang dapat meracuni alam raja. Lu Chen tersenyum dan berkata sepertinya Xiang Guo bertekad untuk menghabisi orang tua itu. Butuh banyak uang untuk menukar darah api. Scorpion King. Bayar harganya. Raja Xiang Guo berada di tingkat raja. Raja Kalajengking Api adalah monster tingkat 6, umumnya disebut Raja Iblis. Ia berasal dari alam yang sama dengan Raja Manusia. Secara umum, sulit untuk menentukan pemenang dalam pertempuran antara dua raja, oleh karena itu, Lu Chen merasa bahwa Raja Xiang Guo memberikan keuntungan kepada Raja Kalajengking Api dan memperoleh darah untuk memurnikan racun. Mo Xingkong tampak jelek dan berkata yang mulia, ini membutuhkan setidaknya pil embun pagi ramuan kelas 6 untuk menyelamatkan Raja. Maaf saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika penjaga di sekitarnya mendengar kata-kata Mo Xingkong, wajah mereka semua terlihat kecewa. Bisakah kita menyaksikan Raja mati karena racun? Obat mujarab kelas 6 Morning Dew Pill membutuhkan alkemis kelas 6 untuk memperbaikinya, dan Mo Xingkong hanyalah seorang alkemis kelas 4 yang tidak penting. Terlebih lagi, bahkan jika dia dipromosikan menjadi alkemis kelas 6, dia tidak dapat memperbaikinya dalam waktu singkat buatlah pil embun pagi. Seorang alkemis kelas 6, bahkan di dinasti Qi besar, akan diundang sebagai tamu oleh kaisar bagaimanapun, pengaruh seorang alkemis tingkat tinggi sangat besar. Apakah ini? Tiba-tiba terdengar suara. Mo Xingkong menoleh untuk melihat ke arah Cheslu, dan melihat ramuan biru berbentuk oval terjepit di antara ibu jari dan jari telunjuk Lu Chen. Ramuan itu bulat, penuh warna, dan memiliki aroma yang samar. Ini, di sebelahnya, Mo Xingkong melihat pil di tangan Lu Chen dengan mata terkejut, seolah dia sangat gembira, tetapi juga bercampur dengan sedikit rasa tidak percaya. Yang mulia benar-benar mengeluarkan pil embun pagi. Brengsek, hanya ada satu pemikiran di benak Mo Xingkong. Nafas Mo Xingkong menjadi cepat dan dia berteriak dengan tergesa-gesa Raja bisa diselamatkan, Raja bisa diselamatkan. Di sekeliling, para penjaga menjadi bersemangat. Raja diselamatkan. Setelah Raja membuang racun dan budidayanya kembali ke puncaknya, kehendak Raja menyelimuti seluruh kota kerajaan, dan tidak ada yang berani bertindak sombong. Di daratan, Raja memiliki kekuatan alam Raja tingkat menengah. Orang pertama di bawah Raja, Fang Changlin, hanya mengambil satu langkah ke alam Yuan Shen dan termasuk dalam alam Raja setengah langkah. Dia berani bertindak sembarangan saat Raja diracun. Mereka bahkan berspekulasi bahwa Fang Changlin mungkin telah bergabung dengan Raja Xiang Guo. Tapi sekarang, selama Raja memulihkan budidayanya, semuanya akan baik-baik saja. Jenderal pemberontak, Sekte Ular Terbang, Sekte Yindu, dan beberapa keluarga besar di kota kerajaan semuanya akan dilikuidasi. Ambillah untuk orang tua itu, kata Lu Chen dengan tenang. Mo Xingkong dengan senang hati meminum pil itu, membuka mulut Lu Zhengheng, dan memasukkan pil embun pagi ke dalam mulutnya. Mo tua, bagaimana kondisi Raja? Apakah sudah terkendali? Sebuah suara datang dari luar, lalu angin sepoi-sepoi bertiup. Di dalam kamar, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut sudah berdiri. Lelaki tua itu berpakaian putih dan bermata tajam. Saya telah melihat Tuan Kekaisaran. Ketika para penjaga di sekitarnya melihat lelaki tua itu, mereka dengan cepat mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat. Nama pengunjungnya adalah Zuo Qiuchan, seorang penyihir formasi tingkat 5. Alasan mengapa istana belum ditangkap oleh jenderal dan yang lainnya adalah karena seluruh istana memiliki formasi pertahanan tingkat kelima yang kuat. Zuo Qiuchan juga merupakan guru nasional negara bagian Lu. Mo Xingkong berkata dengan penuh semangat Zuo tua, Raja telah diselamatkan. Benarkah? Mendengar ini, wajah Zuo Qiuchan juga menunjukkan kegembiraan. Tuan Zuo, saya tidak bertemu Anda selama 5 tahun. Saya ingin tahu tentang keterampilan formasi Anda. Apakah Anda telah menembus level 6? Lu Chen berkata sambil tersenyum di sampingnya. Ternyata Yang Mulia sudah kembali. Saya telah bertemu Yang Mulia. Zuo Qiuchan pertama-tama mengepalkan tinjunya dengan sopan, dan kemudian berkata dengan menyesal saya memiliki kualifikasi terbatas. Saya hanya bisa terjebak di ranah tingkat kelima, Master Arai dalam kehidupan ini. Saya khawatir saya tidak akan mampu menembus level ke-6 sampai saya mati, kelas. Zuo Qiuchan mendengar berita bahwa Yang Mulia kembali lebih awal, jadi dia tidak begitu bersemangat. Saat ini, Mo Xingkong berkata Yang Mulia telah membawakan pil embun pagi, yang cukup untuk meredakan racun api Raja. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Raja akan bangun. Apa? Pil embun pagi. Zuo Qiuchan tergerak, dan kemudian memandang Xia Chen dengan aneh. Obat mujarab kelas 6 jarang ditemukan bahkan di dinasti kekaisaran.
Obat mujarab kelas 6 dapat dijual dengan harga jutaan batu roh. Obat mujarab kelas 6 yang digunakan untuk menerobos alam dapat dijual sesuai dengan kualitas yang berbeda. Hingga 10 juta batu spiritual. Dan masih ada harga tetapi tidak ada pasar. Zuo Qiuchan dan Mo Xingkong sama-sama sangat ingin tahu tentang apa yang telah dialami Yang Mulia selama 5 tahun terakhir, dan sungguh tidak terduga bahwa dia bisa menghasilkan ramuan tingkat seperti itu. Namun, Yang Mulia, yang telah menghilang selama 5 tahun, harus kembali tepat waktu, jika tidak, Raja mungkin tidak akan mampu bertahan dalam ujian ini. Kedua tetua itu sedikit terkejut, dan kemudian Zuo Qiuchan bertanya bukankah Yang Mulia tidak menyukai kultivasi. Sekarang dia sudah mulai berlatih. Saya memaafkan kebutaan Zuo karena tidak dapat melihat alam Yang Mulia. 5 tahun yang lalu, karena Yang Mulia tidak suka berlatih, Raja memaksa Yang Mulia berlatih setiap hari, dan Yang Mulia menghilang. Hilangnya ini berlangsung selama 5 tahun. Sekarang, setelah Yang Mulia kembali setelah 5 tahun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi melihat alam Yang Mulia. Mo Xingkong juga melontarkan pandangan yang aneh. Dia dan Pak Tua Zuo sama-sama memiliki tingkat budidaya alam Yuanshen. Sekarang mereka tidak dapat melihat tingkat budidaya Yang Mulia, mungkin tingkat budidaya Yang Mulia sudah lebih tinggi dari mereka. Ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata Zuo Qiuchan, Lu Chen tersenyum. Dia telah berlatih teknik penyembunyian yang sangat canggih. Belum lagi keduanya, bahkan alam raja tidak dapat melihat keadaan apa yang telah dia capai. Lu Chen tersenyum, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Sekarang kultivasi saya sempurna di alam pembersihan sumsum, saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam transenden. Saat dia berbicara, dia meledakkan auranya sendiri, meraung di dalam tubuhnya, dan kekuatan energi dan darah yang kuat keluar dari tubuh Lu Chen. Aura ini membuat para penjaga yang tidak jauh darinya merasa tertekan. Ketika Lu Chen sudah tenang, mereka merasa jauh lebih baik. Keadaan pembersihan sumsum juga menjadi pemurnian kelima organ dalam, energi spiritual masuk ke dalam tubuh, melembutkan daging dan darah, memadatkan hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal, serta menggabungkan bagian dalam dan luar untuk memoles tubuh sebagai keras seperti batu, sehingga sulit bagi pedang biasa untuk merusaknya. Lu Chen telah menyelesaikan alam pembersihan sumsum dalam 5 tahun, dan hanya selangkah lagi untuk dipromosikan ke alam luar biasa. Alam yang luar biasa, evolusi baru tingkat kehidupan, melepaskan diri dari gravitasi dan terbang di udara sungguh luar biasa. Kualifikasi Yang Mulia sangat luar biasa. Dalam 5 tahun, saya telah berkultivasi hingga menyempurnakan kondisi pembersihan sumsum. Jika saya melihat dinasti, saya akan menjadi seperti burung phoenix dengan sisik dan tanduk. Kedua lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Namun, mereka ingat bahwa Yang Mulia belum pernah berlatih kultivasi sebelum dia berusia 18 tahun, hanya dalam 5 tahun, dia telah mencapai 3 alam utama yaitu alam pemurnian tubuh, alam kondensasi Qi, dan alam pembersihan sumsum. Kebanyakan orang tidak bisa melakukannya dalam 5 tahun. Banyak orang dapat mencapai puncak alam pemurnian tubuh dalam waktu 5 tahun, dan itu sudah cukup bagus. Misalnya, Fang Teng, jenius nomor 1 di kota kerajaan, dan putra Fang Changlin, mulai berlatih di usia muda. Sekarang dia telah berlatih selama 20 tahun. Pada tahap akhir alam transenden, dia adalah jenius nomor 1 di kerajaan Lu. Bahkan di negara tetangga lainnya juga terkenal. Namun, Yang Mulia telah berlatih selama 15 tahun dibandingkan dengan Fang Teng, dan telah mencapai penghalang alam luar biasa. Dia hanya sedikit di belakang Fang Teng. Gelar jenius nomor 1 di kerajaan Lu mungkin berpindah tangan. Bum bum bum. Saat kedua lelaki tua itu menghela nafas, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari luar, suaranya seperti ledakan yang menggelegar di malam yang gelap, dan suara gemuruh terus berlanjut. Seseorang menyerang formasi. Lu Chen menyipitkan matanya dan bergegas keluar. Dia melihat lapisan penghalang putih kristal muncul tinggi di langit. Penghalang ini sangat besar dan menyelimuti seluruh istana. Masih ada sedikit retakan pada penghalang putih tersebut, namun energi spiritual berkumpul dari segala arah, langsung menyembuhkan retakan tersebut dan membuat permukaannya halus kembali. Di luar penghalang, ada 2 sosok berdiri, yang tidak dapat terlihat dengan jelas di malam yang gelap, namun, cahaya yang dipancarkan oleh formasi membuatnya sangat jelas, dan sangat menyegarkan untuk dilihat di malam yang gelap. Kedua sosok tersebut memancarkan aura yang kuat, dan melalui formasi tersebut, aura tersebut juga sangat kuat, udara seolah dipenuhi aura satu sama lain, memberikan rasa tertekan pada orang-orang. Di malam yang gelap, 2 sosok mengangkat tinju mereka, meletus dengan kekuatan alam Yuanshen, dan meninju formasi satu demi satu. Setiap kali mereka menghancurkannya,
akan terdengar suara keras, penghalang itu akan retak, dan retakan akan muncul, seolah-olah akan pecah jika disentuh. Tidak masuk akal, mereka ada di sini lagi. Melihat dua sosok di malam yang gelap, kemarahan memenuhi wajah Zuo Qiuchan dan Mo Xingkong. Pak Tua Zuo, Pak Tua Mo, salah satu dari kalian adalah master formasi tingkat 5 dan yang lainnya adalah alkemis tingkat 4. Mengapa kalian menahan orang yang akan mati? Keluarlah dan menyerah. Dengan statusmu, kamu akan menerima perlakuan yang sangat tinggi kemanapun kamu pergi. Di malam yang gelap, suara yang kuat terdengar, dengan makna yang tidak dapat dijelaskan dalam suara tersebut, ingin menghasut Zuo Qiuchan dan Mo Xingkong. Kalian sekelompok tikus hanya memanfaatkan kekuatan orang lain. Saat Raja bangun, dia pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu, kata Zuo Qiuchan dengan nada dingin. Ni Wuming, Raja memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu memanfaatkan cedera Raja untuk berlindung pada pengkhianat. Kamu benar-benar tidak berterima kasih. Mulai sekarang, keturunan keluarga Ni kamu akan dibebani dengan keburukan abadi selama sisa hidupmu, kehidupan mereka. Kata Mo Xingkong. Mo Xingkong mengenali seorang pria berkulit hitam, yang merupakan keluarga Ni dari kota kerajaan, anggota terkuat dari keluarga Ni Wuming, memiliki kekuatan alam Yuanshen awal dan berlindung pada Fang Changlin. Aku sangat tidak tahu malu. Hari di mana formasi rusak adalah hari kematianmu. Tanpa batu roh yang cukup, berapa lama arai roh bumi bisa bertahan? Suara dingin terdengar dari langit. Kemudian ia terus membombardir formasi tersebut, menggunakan seluruh tenaganya untuk sebatang dupa, diperkirakan kekuatan fisiknya hampir habis, kemudian dua bayangan hitam di langit itu menyebar dan menghilang ke langit malam. Selama seluruh proses, Lu Chen memperhatikan dengan dingin dan tidak berbicara, sampai keduanya pergi, Lu Chen bertanya, siapa mereka? Zuo Qiuchan berkata Li Hei dan Ni Wuming. Aku kenal Ni tanpa nama, siapakah Li Hei? Lu Chen bertanya. Tuan dari Sekte Ular Terbang. Di sebelahnya, Mo Xingkong berkata yang mulia, Anda baru saja kembali dan Anda tidak mengetahui banyak hal. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. 3 bulan yang lalu, Raja bertengkar dengan Raja dari Perdana Menteri, tetapi Raja dari Perdana Menteri itu tercela dan tidak tahu malu. Selama pertarungan, dia menaburkan wajah Raja dengan bubuk kering yang terbuat dari bahan yang sangat beracun. Raja menyerap racun dan akhirnya dikalahkan dan kembali ke Istana Tengah. Setelah Raja kembali, Fang Changlin mulai membuat rencana. Pertama, putranya Fang Teng berhasil menjadi murid tetua tertinggi Sekte Xuanlei. Kedua, Fang Changlin telah memenangkan 2 keluarga besar di kota kerajaan, keluarga Ni dan keluarga Qing, dan pada saat yang sama, dia juga memenangkan 2 kekuatan sekte utama, Sekte Ular Terbang dan Racun Yin. Sekte. 4 kekuatan besar ini semuanya memiliki alam Yuan Shen, Ni Wuming dari keluarga Ni, Qing Rong dari keluarga Qing, Li Hei, pemimpin Sekte Ular Terbang, dan Zhang Kui, pemimpin Sekte Yinpo. Setelah Raja koma selama sebulan, mereka berempat di alam Yuan Shen datang untuk membombardir formasi secara berkelompok, memakan bendera formasi dan batu roh. Mereka siap menghabisi kita semua setelah mereka kelelahan. Jika Lao Zuo tidak memperbaiki formasinya, formasi itu pasti sudah lama rusak. Zuo Qiuchan berkata dengan menyesal formasi ini sudah berlubang. Bendera formasi terlalu rusak dan konsumsi batu spiritual lebih besar. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mo Xingkong tersenyum dan berkata, jangan berkecil hati. Kita tidak perlu takut pada mereka lagi. Ini bisa memakan waktu paling singkat 3-5 hari atau paling lama setengah bulan. Raja akan bisa sepenuhnya pulih. Apakah kamu masih takut pada mereka? Zuo Qiuchan mengerutkan kening tapi, menurutku formasi itu hanya bisa bertahan sekitar 10 hari. Mo Xingkong berkata kalau begitu, mari kita berdoa agar Raja dapat pulih dalam 10 hari. Lu Chen mengangkat bahu dan bertanya, apakah ada cara untuk menyatukan 4 alam utama Yuan Shen di depan formasi? Zuo Qiuchan bertanya dengan ragu apa yang akan dilakukan Yang Mulia. Mo Xingkong juga memandang Lu Chen dengan ekspresi bingung. Lu Chen berkata dengan malas orang tua itu masih belum sadarkan diri. Sebagai putranya, tentu saja saya harus membereskan kekacauannya. Zuo Qiuchan mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, mereka semua kuat di alam Yuan Shen. Lao Mo dan saya tidak dapat menghadapi mereka. Meskipun keduanya telah berkultivasi ke alam Yuan Shen, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari hal-hal lain, misalnya Zuo Qiuchan mempelajari formasi, mengukir bendera formasi, dan pola formasi, sedangkan Mo Xingkong mempelajari alkimia. Kemampuan keduanya untuk bertarung secara langsung sangat lemah,
Mereka tidak bisa mengalahkan 4 jiwa besar 1 lawan 1, apalagi 2 lawan 4. Lu Chen mencibir, siapa yang ingin kamu melawan mereka? Lalu apa yang ingin dilakukan Yang Mulia? Kedua lelaki tua itu bingung dan sangat bingung. Mungkinkah Yang Mulia sendiri ingin menghabisi 4 dari mereka di alam Yuan Shen? Tetapi bukankah Yang Mulia mengatakan bahwa tingkat kultivasinya hanya di alam pembersihan sumsum, bahkan alam transenden, yaitu alam Yuan Shen di atas alam transenden? Beri aku jimat giok kendali dari arai roh bumi, Lu Chen memandang Zuo Qiuchan. Zuo Qiuchan tidak tahu kenapa, tapi dia tetap memberikan jimat giok itu kepada Lu Chen, dan pada saat yang sama memberi Lu Chen formula untuk mengendalikan jimat giok itu. Lu Chen mengambil jimat giok dan mengendalikannya dengan formula, membuat seluruh susunan roh bumi muncul. Formasi roh bumi yang terwujud memancarkan cahaya redup, dan ada beberapa retakan pada formasi. Ada lebih dari 30 bendera formasi di seluruh formasi-formasi, dan setiap bendera formasi memiliki pola formasi yang terukir di atasnya. Pola formasi sangat padat, tapi teratur. Pola formasi pada bendera formasi memancarkan kekuatan yang aneh. Ada garis tipis yang menghubungkan setiap bendera formasi. Lebih dari 30 bendera formasi dihubungkan bersama seperti garis jala. Kisi-kisi garis jala adalah formasi. Setelah metode diatur, penghalang transparan terbentuk. Lu Chen melihat struktur formasi. Dengan jari-jari kakinya di tanah, dia melayang lebih dari 10 meter ke udara. Pada saat yang sama, dia mengangkat satu tangan dan menyematkan bendera formasi ke dalam formasi. Kemudian, dia mengubah yang lain tempat memasang bendera formasi. Tidak lama kemudian, Lu Chen telah memasang lebih dari selusin bendera formasi. Mo Xingkong bertanya dengan bingung apa yang sedang dilakukan Yang Mulia. Mata Zuo Qiuchan serius. Yang Mulia mengubah formasi roh bumi saya, memasang bendera formasi, dan mengatur formasi berdasarkan formasi roh bumi. Old Mo, apakah kamu merasa ada aura samar dan berbahaya? Mo Xingkong mengangguk dan berkata, aneh, saya merasa sedikit takut. Kemudian dia melebarkan matanya dan berseru, mungkinkah Yang Mulia sedang menyiapkan barisan pembunuhan? Zuo Qiuchan mengangguk, nadanya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Iya, Yang Mulia mungkin sedang menyiapkan semacam formasi pembunuhan, dan itu tidak bertentangan dengan formasi roh bumi. Yang Mulia harus sangat berpengetahuan dalam formasi dan dapat mengatur formasi di dalamnya formasi. Bendera formasi dibuat oleh para empu formasi yang mempelajari diagram formasi dan menguraikan pola formasi dengan tenaga dan semangatnya. Bendera formasi digabungkan menjadi satu membentuk formasi. Ada banyak jenis formasi, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi berikut ini kategori. Formasi perangkap, formasi pembunuhan, formasi pertahanan dan sebagainya. Sangat sulit untuk mengukir dan menguraikan bendera formasi. Ini adalah metode formasi tingkat rendah. Setiap bendera formasi memiliki ratusan atau ribuan garis di atasnya. Saat menggambar pola formasi, tidak boleh ada kesalahan dan tidak ada interupsi. Sekali pola formasi yang digambar salah akan mempengaruhi kekuatan formasi. Untuk formasi tingkat lanjut, terdapat puluhan ribu pola formasi pada sebuah bendera formasi. Master formasi menggunakan energi dan energinya untuk menguraikan bendera formasi dan menyempurnakan bendera formasi yang diperlukan untuk satu set formasi. Sangat mungkin setengah dari miliknya hidup akan hilang. Jika Anda ingin menggambar pola formasi dengan energi dan energi Anda setidaknya harus berada di alam Yuan Shen, karena seorang pejuang yang telah berkultivasi ke alam Yuan Shen dapat memadatkan kekuatan mentalnya sebelum dia dapat mempraktikkan formasi tersebut. Kekuatan mental dapat mengambil objek dari jarak jauh, seperti halnya telepati, itu adalah kekuatan yang tidak terlihat. Pada saat ini, Lu Chen menggunakan bendera formasi yang sudah ditarik untuk membangun formasi pembunuhan berdasarkan formasi roh bumi. Ketika mereka datang ke istana dan menyerang formasi roh bumi, mereka dapat mengaktifkan formasi tersebut. Serang mereka. Lu Chen mengatur 18 bendera formasi, dan kemudian maju ke depan kedua tetua. Zuo Qiuchan segera bertanya, Yang Mulia, formasi Anda ini. Lu Chen tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Zuo pernah mendengar tentang formasi pedang Qijue. Murid Zuo Qiuchan menyusut bendera formasi yang baru saja diatur oleh Yang Mulia adalah formasi 7 pedang tertinggi. Hati Zuo Qiuchan dipenuhi rasa takut. Tentu saja dia pernah mendengar tentang formasi pedang Qijue. Ini adalah formasi pembunuhan berdasarkan formasi tingkat kelima. Formasi pedang Qijue sangat maju, bahkan di dinasti kekaisaran. Dia tidak pernah menyangka Yang Mulia benar-benar memegang bendera 7 formasi pembunuhan tertinggi di tangannya. Siapa yang memberikan ini kepada Yang Mulia? Lu Chen tersenyum dan berkata, susunan pembunuhan tingkat kelima seharusnya mudah untuk menghancurkan 4 alam Yuan Shen.
Formasi pembunuhan dan formasi penjagaan berbeda, yang pertama menakutkan, sedangkan yang kedua menenangkan. Karena ketika menyerang formasi pembunuh, formasi pembasmi akan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang mereka yang merusak formasi tersebut, sedangkan formasi penjaga, seperti halnya formasi roh bumi, hanyalah formasi pertahanan umum dan tidak memiliki sifat ofensif, sehingga tidak akan menakut-nakuti sang pejuang. Zuo Qiuchan juga ingin mengatur susunan pembunuhan, tetapi sayangnya, diagram susunan pembunuhan umumnya dimiliki oleh pasukan teratas. Sebagai seorang kultivator biasa, dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan susunan pembunuhan. Arai roh bumi tingkat kelima ini adalah yang hasil kerja kerasnya, setelah belajar selama beberapa dekade, dia perlahan-lahan melengkapi dan menyempurnakan pola formasi dari formasi roh bumi tingkat kedua, dan kemudian meningkatkannya ke tingkat kelima. Meskipun Mo Xingkong tidak memahami formasi tersebut, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Apa yang dialami Yang Mulia dalam 5 tahun terakhir? Dia tidak hanya mengeluarkan ramuan kelas 6, tetapi sekarang dia bahkan mengatur formasi pembunuhan. Lu Chen menyentuh dagunya dan berkata 7 arai pembunuhan tertinggi telah diatur, tinggal menunggu mereka datang. Ngomong-ngomong, beritahu saya, siapa orang penting dalam 4 kekuatan besar, seperti beberapa orang itu? Kepala putra, putri, Del. Yang Mulia berpikir. Kedua tetua itu langsung menebak pikiran Lu Chen. Lu Chen mengangguk, dengan senyuman misterius di bibirnya. Yang Mulia, tidak, ada banyak mata-mata yang bersembunyi di luar istana. Begitu Anda memasuki istana, Anda telah menjadi duri di samping. Jika Anda keluar, mereka akan saling menghabisi, kata Mo Xingkong. Ini bukan lelucon. Sejak Fang Changlin memutuskan untuk menyerang raja, mata-mata dari beberapa kekuatan besar berada di luar istana. Mereka telah lama mengirim orang untuk membeli perbekalan, tetapi tidak ada penjaga yang keluar kembali, dan mereka semua terbunuh. Kenapa kalian berdua berada di alam Yuan Shen, jadi kenapa kalian takut ini dan itu? Jejak ketidaksenangan muncul di wajah Lu Chen. Yang Mulia, bukankah kami mengkhawatirkan keselamatan Anda? Zuo Qiuchan berkata dengan wajah memerah. Ya, Yang Mulia, karena Anda telah kembali dan Raja telah meminum pil embun pagi, belum terlambat untuk menyelesaikan masalah dengan mereka ketika Raja memulihkan budidayanya, pikir Mo Xingkong membantu. Lu Chen berkata lihat aku. Zuo Qiuchan dan Mo Xingkong memandang Lu Chen dengan bingung apa maksud Yang Mulia. Namun, segera, mata mereka melebar dan mereka melihat wajah Yang Mulia. Itu berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, berubah menjadi wajah seorang pria paruh baya dengan janggut tebal. Sebelum mereka berdua sadar, wajah Yang Mulia seorang pria paruh baya berubah menjadi seorang pria muda, kulitnya sangat gelap sehingga penampilan sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Ketika mereka berdua terkejut, Lu Chen berkata dengan tenang saya telah berlatih teknik penyamaran. Dengan keadaan saya saat ini, tidak ada yang tahu bahwa saya sedang menyamar kecuali para ahli tingkat raja. Li Ying, carilah informasi tentang Sekte Ular Terbang dan Sekte Yinpo, perintah Zuo Qiuchan kepada penjaga di sebelahnya. Seorang pria kekar di sebelahnya mengambil pesanan dan pergi, setelah beberapa saat, dia kembali dan menyerahkan informasi di tangannya kepada Lu Chen. Lu Chen berkata sambil tersenyum orang-orang tua ini benar-benar memiliki anak laki-laki. Jika anak laki-laki mereka tiba-tiba mati mendadak, orang-orang tua ini akan sangat marah sehingga mereka akan melompat untuk menyerang formasi secara langsung. Kami akan menangkap mereka semua ketika waktunya tiba. Sedangkan untuk Fang Changlin, harap tetap diam untuk saat ini. Terlebih lagi, orang ini sangat waspada dan tidak akan menyerang formasi dengan gegabah. Ini akan memakan waktu lama, jadi siksa dia secara perlahan. Ini adalah diagram formasi pedang Qijue. Ini adalah hadiahku untukmu. Lu Chen mengeluarkan sesuatu dari cincin itu dan melemparkannya ke Zuo Qiuchan. Formasi 7 pedang absolut Zuo Qiuchan terkejut dan melirik dengan tergesa-gesa. Kemudian, matanya seolah terpaku pada diagram formasi. Pola formasi yang rumit dan mendalam membuat Zuo Qiuchan terpesona. Tuan Mo, ini obat mujarab. Ada obat mujarab untuk semua orang di bawah level 7. Bawa kembali dan pelajari dengan cermat. Tiba-tiba, Lu Chen memegang setumpuk obat mujarab lagi di tangannya dan melemparkannya ke Mo Xingkong. Mo Xingkong mengambil resep pil yang diberikan oleh Lu Chen seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Terima kasih, Yang Mulia. Kedua lelaki tua itu begitu bersemangat hingga ingin pingsan karena bahagia. Salah satunya mempelajari formasi, dan yang lainnya mempelajari alkimia. Namun diagram formasi dan resep ramuan keduanya merupakan hal yang langka. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya dengan mudah.
Sekarang Anda bisa mendapatkan banyak hal yang Anda impikan, semua sekaligus. Kedua lelaki tua itu menyeringai gembira, sama bahagianya dengan anak berusia 2 atau 3 tahun yang mendapat permen. Melihat ekspresi kedua tetua itu, Lu Chen sedikit mengerutkan bibirnya, bukankah itu hanya hal biasa? Apakah perlu untuk menjadi begitu bahagia? Li Ying, kan? Lu Chen melirik penjaga di sebelahnya. Yang mulia, nama saya Li Ying, kata Li Ying cepat. Alam kondensasi Qi sempurna. Lu Chen melihat sekilas alam Li Ying, dan kemudian bertanya berapa lama Anda berada dalam kesempurnaan alam kondensasi Qi. Li Ying berkata dengan menyesal bawahan saya memiliki kualifikasi yang membosankan dan telah berada di alam kondensasi Qi selama lebih dari 3 tahun. Saya merasa bahwa saya tidak akan pernah mampu menembus alam pembersihan sumsum dalam hidup ini. Saat Li Ying mengatakan ini, ada penyesalan mendalam di wajahnya. Lu Chen merenung saya tidak mampu menembus alam pembersihan sumsum selama lebih dari 3 tahun. Kualifikasi saya memang agak buruk. Wajah Li Ying penuh kesedihan saat mendengar kata-kata yang mulia. Tepat ketika Li Ying merasa menyesal, Lu Chen mengganti topik pembicaraan. Saya punya cara untuk meningkatkan Anda ke alam pembersih sumsum. Ini adalah pil pembersih sumsum. Ini adalah pil pembersih sumsum dengan kemurnian tinggi yang dapat meningkatkan tingkat terobosanmu sebesar 30%. Ketika Lu Chen membalikkan telapak tangannya, sebuah botol porselen kecil yang indah muncul di telapak tangannya. Ketika dia membuka tutup botol, aroma ramuan yang memikat terpancar dari tutup botol yang sempit. Para penjaga di sekitarnya terkejut saat mereka mencium aura ini. Aroma obat mujarab yang kuat. Li Ying melihat botol porselen di tangan Lu Chen, matanya dipenuhi api, dan dia bernapas dengan cepat. Yang mulia, ini benar-benar pil pembersih sumsum, dan juga pil bermutu tinggi. Tentu saja. Apakah aku akan berbohong padamu lagi? Lu Chen memutar matanya. Terima kasih, Yang Mulia. Li Ying seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, dan dia terlihat sangat gembira, dan dia berkata dengan penuh semangat. Untukmu. Lu Chen melemparkan botol porselen berisi ramuan itu ke Li Ying seolah-olah membuang sampah. Li Ying dengan cepat membuat gerakan bekam dengan tangannya dan dengan hati-hati memegang botol porselen di tangannya. Perlihatkan pada saya. Selain itu, Mo Xingkong, yang belum pergi, berbicara. Li Ying menyerahkan ramuan itu kepada Mo Xingkong. Mo Xingkong mengeluarkan obat mujarab, di dalamnya ada obat mujarab berwarna putih, berbentuk lonjong, sangat mengkilat dan warnanya rata. Mo Xingkong terkejut dan berkata ini memang ramuan berkualitas tinggi. Menurut baunya, kemurnian ramuan itu seharusnya sekitar 80%. Untuk dapat memurnikan pil pembersih sumsum dengan kemurnian tinggi, meskipun pil pembersih sumsum itu sendiri hanyalah ramuan kelas 3, dibutuhkan setidaknya seorang alkemis kelas 5 untuk memperbaikinya. Mo Xingkong menatap Lu Chen dengan mata terbakar. Sang alkemis membuat ramuan sesuai resep, memurnikan ramuan, melelehkan cairan dengan api, memurnikan esensi, mengubahnya menjadi ramuan muda, dan akhirnya melepaskannya. Bahkan alkemis paling luar biasa pun akan mengonsumsi esensi ramuan selama proses pemurnian ramuan, menyebabkan kualitas ramuan menjadi lebih rendah. Misalnya, dia adalah seorang alkemis kelas 4 yang memurnikan pil pembersih sumsum kelas 3. Diperkirakan ramuan yang dimurnikan hanya dapat mencapai kemurnian sekitar 50%. Namun sekarang, pil pembersih sumsum dengan kemurnian 80% tersedia. Tapi itu membuat hatinya bergetar. Semakin tinggi kemurniannya, semakin mahal pula obat mujarabnya. Sebagian besar obat mujarab pembersih sumsum yang biasa beredar di pasaran hanya memiliki kemurnian 20 hingga 30%. Dan ada pula yang murni 40 hingga 50%, dan harganya berkisar antara puluhan ribu hingga 100.000 batu roh. Sedangkan untuk ranah pembersihan sumsum dengan kemurnian 80%, harga pasarannya sekitar 300.000 batu roh. Karena semakin tinggi kualitas obat mujarab maka semakin tinggi pula peluang untuk menembus alam. Kualitas obat mujarab berkaitan dengan menerobos alam. Hal inilah yang menentukan apakah sang pendekar berhasil menerobos ke alam berikutnya. Karena pil pembersih sumsum adalah pil pemecah dunia. Beberapa pejuang yang telah mencapai kesempurnaan alam kondensasi Qi akan menggunakan ramuan untuk membantu mereka maju ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, status alkemis sangat mulia dan mereka juga sangat kaya. Pada dasarnya setiap alkemis adalah seorang nouveau riche. Karena di industri ini, uang bisa dihasilkan dengan sangat cepat. Tentu saja, ada satu pengecualian, yaitu Mo Xingkong. Bagi orang seperti Mo Xingkong, persahabatan lebih penting daripada uang. Jika dia keluar untuk menyerah dan mengkhianati raja, dengan profesinya sebagai alkemis kelas 4, tidak peduli sekte mana yang dia ikuti. Semua orang akan menjadi tamu.
Mo Xingkong melemparkan pil pembersih sumsum kepada Li Ying dan berkata dengan tatapan rumit setelah memakan pil ini, Anda tidak boleh mengecewakan kebaikan yang mulia dan berusaha untuk menerobos ke alam pembersihan sumsum. Li Ying berkata dengan penuh semangat Tuan Mo, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan yang mulia. Yang mulia, saya. Li Ying memandang Lu Chen dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu dengan air mata rasa terima kasih. Entah kenapa, hidungnya terasa sakit dan ada panggilan besar yang tersangkut di tenggorokannya. Itu hanya pil pembersih sumsum. Tidak ada gunanya sama sekali. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu bersyukur, kamu pantas mendapatkannya. Penjaga di sebelahnya memandang Li Ying dengan iri, bagi mereka, bisa mendapatkan ramuan berkualitas tinggi lebih berguna daripada hadiah batu spiritual. Untuk apa mereka berlatih, selain untuk terus menjadi lebih kuat? Jangan khawatir, kamu juga memilikinya. Mendengar kata-kata Lu Chen, mata para penjaga di sekitarnya berbinar. Ches Lu melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, berapa banyak penjaga yang tersisa di istana. Panggil mereka kemana-mana. Segera, seseorang menelepon. Setelah beberapa saat, para penjaga datang dari segala penjuru, dan tak lama kemudian kerumunan gelap muncul di sekitar mereka. Ada sekitar 2.000 orang. Salah satu kapten penjaga berdiri dan berkata beritahu yang mulia, kami masih memiliki 1.800 orang tersisa. 50 pengawal praetorian. Sedikit sekali. Lu Chen mengerutkan kening. Saat saya pertama kali pergi, hanya ada 10.000 penjaga di istana. Saat ini, jumlahnya telah menyusut 8/10. Mendengar perkataan Lu Chen, semua orang sedikit malu, karena banyak teman dan saudara mereka yang diam-diam meninggalkan istana karena mengetahui perubahan dunia luar, dan sebagian kecil dari mereka terbasmi karena keluar istana untuk bertanya, untuk informasi. Lu Chen kemudian bertanya berapa banyak prajurit yang ada di alam kondensasi Qi dan alam pembersihan sumsum. Kapten penjaga berkata yang mulia, ada 1.632 penjaga di alam kondensasi Qi, 201 penjaga di alam pembersihan sumsum, dan 17 penjaga di alam transenden. Lu Chen melihat sekeliling dan berkata dengan keras terima kasih atas kegigihan Anda. Ketika orang tua saya sakit parah, Anda masih menjaga istana. Saya telah melihat kesetiaan Anda. Setiap orang yang tertinggal dapat diperlakukan sebagai saudara. Beberapa penjaga yang menjaga sudut istana tidak tahu kenapa, mungkinkah Yang Mulia memanggil mereka ke sini hanya untuk menyampaikan kata-kata penyemangat. Lu Chen melambaikan tangannya dan melihat aliran botol porselen ramuan terbang keluar dari Naji dan jatuh ke tanah. Segera, botol porselen ramuan di tanah menumpuk seperti gunung, dan ada ribuan di antaranya dengan inspeksi visual. Para penjaga di sekitarnya, termasuk Mo Xingkong dan Zuo Qiuchan, semuanya bingung ketika mereka melihat botol pil di tanah. Yang Mulia sebenarnya mengeluarkan begitu banyak ramuan. Lu Chen mengabaikan kerumunan yang tercengang dan melanjutkan ada 3.000 pil pembersih sumsum kelas 3, 500 pil luar biasa kelas 4, dan 200 pil jiwa kelas 5. Setelah perkenalan Lu Chen, orang-orang di sekitarnya gemetar di dalam hati mereka. Selain itu, kemurnian setiap ramuan tidak kurang dari 80% kemurniannya. Ini adalah ramuan berkualitas sangat tinggi. Saya kira Anda belum pernah melihatnya. Sekarang, setiap orang akan diberi hadiah ramuan yang sesuai dengan bidang terobosan. Para penjaga di alam kondensasi Qi akan meminum pil pembersih sumsum, penjaga di alam pembersih sumsum akan meminum pil transenden, dan penjaga di alam transenden akan meminum pil pembersih jiwa. Serahkan sisa obat mujarab kepada Tuan Mo untuk diamankan. Saya harap setelah Anda mendapatkan obat mujarab, semua orang dapat menerobos alam. Kemudian, setelah Anda menerobos alam, Anda dapat menerobos alam lagi. Jika Anda mau ramuan untuk menerobos dunia, datang saja padaku. Saya akan membahas semua ramuan terobosan di bawah tingkat raja. Hidup yang mulia, panjang umur yang mulia. Saat Lu Chen selesai berbicara, masing-masing penjaga menjadi gila, setiap penjaga memandang Lu Chen dengan ekspresi fanatisme. Alasannya, apa yang diberikan Ches Lu padanya sungguh keterlaluan. 3.000 pil pembersih sumsum kelas 3, 500 pil luar biasa kelas 4, dan 200 pil jiwa kelas 5, dan semuanya adalah pil kelas atas. Kekayaan macam apa ini? Bahkan Raja Pil kelas 6 pun bisa perbaiki, tidak banyak obat mujarab. Yang Mulia pasti telah merampok cincin kaisar alkimia tertentu. Zuo Qiuchan dan Mo Xingkong saling memandang, dengan pemikiran seperti itu di benak mereka. Selain itu, Yang Mulia juga mengatakan bahwa dia telah mengurus semua ramuan untuk menerobos ke alam raja. Bukankah itu berarti selain pil embun pagi kelas 6, Yang Mulia juga memiliki ramuan kelas 6 untuk memecahkannya, melalui ranah.
Apa yang dialami Yang Mulia selama 5 tahun terakhir? Pikiran mereka dipenuhi keraguan. Setiap penjaga mengambil ramuan pemecah alam yang sesuai dengan alam dan pergi dengan gembira, separuh dari ramuan itu tertinggal di tanah, dan ramuan ini disingkirkan oleh Mo Singkong. Semuanya, tolong bubar dan pergi tidur, kata Lu Chen kepada mereka. Kemudian, dia pergi sendiri dan pergi tidur. Sambil tidur, dia membaca informasi di tangannya. Setelah membaca informasi tersebut, Lu Chen menutup matanya, dan tak lama kemudian napasnya menjadi lebih lancar. Pada saat yang sama, sebuah rumah besar di kota kerajaan. Aula itu terang benderang. Di aula, ada 4 atau 5 pria paruh baya duduk. Masing-masing pria paruh baya memancarkan aura yang luar biasa. Salah satu dari mereka, pria berbaju hitam dengan wajah muram, berkata hari ini, Sekte Ular Terbang saya terbunuh. Kami memiliki 15 murid. Oh, begitu kata-kata ini keluar, 4 orang di sebelahnya langsung tertarik dan mengalihkan pandangan mereka ke pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam dengan wajah muram ini adalah Li Hei, pemimpin dari Sekte Ular Terbang. Dia memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah alam Yuanshen. Alasan mengapa dia bergabung dengan Fang Changlin terutama karena Fang Changlin berjanji padanya. Menghabisi Raja Lu Zhengheng dapat memperoleh 1/10 sumber daya di wilayah kerajaan Lu. Misalnya berbagai ramuan spiritual, bahan untuk memurnikan senjata, yang paling penting adalah batu spiritual, sumber daya batu spiritual di negara Lu relatif melimpah, total ada lebih dari 10 tambang spiritual, dan ratusan ribu tambang spiritual batu dapat ditambang setiap hari. 3 lainnya, seperti Zhang Kui, pemimpin Sekte Seram, dan keluarga Ni dan keluarga King, keluarga lokal di kota kerajaan, semuanya menerima janji dari Fang Changlin. Siapa yang melakukannya? Seorang pria pucat bertanya. Dia adalah Zhang Kui, pemimpin dari Sekte Racun Yin, dan pandai menggunakan racun, namun, keterampilan racun yang dia latih tidak sombong seperti racun Raja Kalajengking Api, tetapi di alam yang sama, mereka masih relatif kuat. Li Hei berkata menurut laporan dari bawahan yang masih hidup, Lu Chen lah yang melakukannya. Lu Chen. Zhang Kui dan Li Hei sedikit bingung dan tidak tahu siapa Lu Chen. Ketika Ni Wuming, keluarga Ni lokal, King Rong, dan Fang Changlin dari keluarga King, warna aneh muncul di mata mereka. Lu Chen, bukankah dia satu-satunya pewaris Raja Manusia? Fang Changlin yang berada di posisi utama memiliki sosok yang tinggi dan lurus serta wajah yang tegas, mungkin karena posisinya yang tinggi, ia memancarkan keagungan yang samar-samar. Fang Changlin berkata Lu Chen, pewaris Lu Zhengheng, tidak suka berlatih. Dia menghilang 5 tahun lalu dan keberadaannya tidak diketahui. Mungkinkah orang yang menghabisi murid Sekte Ular Terbang Anda adalah pewaris Lu Zhengheng? Li Hei menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Fang Changlin bertanya di alam manakah murid yang terbasmi itu. Li Hei berkata ini berkisar dari puncak pemurnian tubuh hingga tahap awal dan tengah kondensasi Qi. Menurut murid-murid yang masih hidup, pemuda itu tidak bergerak, dia hanya mengetuk meja dengan ringan dan pedang terbang di atasnya, membuat mereka tidak bisa menolak. Fang Changlin menyipitkan matanya, menatap tajam, dan berkata kemungkinan besar keturunan Lu Zhengheng telah kembali. Dalam 5 tahun, dia mampu menghabisi orang di tahap tengah alam kondensasi Qi. Sepertinya dia harus mulai berlatih. Namun, meskipun dia jenius, hanya dalam 5 tahun, dia akan berada di puncak alam kondensasi Qi dan alam pembersihan sumsum. Bahkan jika dia kembali, itu hanya akan menjadi satu kehidupan lagi. Mendengar perkataan Fang Changlin, keempat orang yang hadir menjadi santai. Ya, diketahui bahwa pewaris Lu Zhengheng tidak suka berlatih. Ketika dia berumur 18 tahun, dia masih sia-sia tanpa budidaya. Bahkan jika dia berlatih selama 5 tahun, dia tidak akan mampu menerobos ke alam luar biasa. Mereka merasa sangat lega. Saat ini, kepala keluarga King, King Rong, bertanya Jenderal, kapan Fang Teng akan kembali dari Sekte Xuanlei? Fang Teng adalah anak dari Fang Changlin, seorang makhluk setingkat jenius, justru karena Fang Teng mereka bersedia bergabung dengan Fang Changlin untuk menghadapi Raja Lu Zhengheng. Fang Teng lulus ujian Sekte Xuanlei dan berhasil menjadi murid dari sesepuh tertinggi. Meskipun Sekte Xuanlei tidak mendirikan negara, sekte tersebut sangat kuat, ada 2 raja di sekte tersebut, salah satunya adalah pemimpin sekte, dan yang kedua adalah penatua tertinggi, dan Fang Teng memuja penatua tertinggi sebagai miliknya, guru. Fang Changlin berkata putraku baru saja bergabung dengan Sekte Penatua Heqian dan tidak memiliki banyak pengaruh. Begitu dia menerobos ke alam Yuanshen, dia akan dapat menarik perhatian Penatua Heqian. Oleh karena itu, jika kita ingin menghabisi Lu Zhengheng, kita hanya bisa mengandalkan kita berlima. Ah,
Begitu kata-kata ini keluar, keempat jiwa yang kuat itu sedikit kecewa. Menurut mereka, alangkah baiknya jika Fang Teng dapat menghadirkan penatua Heqian, mereka akan memiliki keunggulan absolut, karena Heqian berada di alam raja dan memiliki kemauan seorang raja, serta dapat mengendalikan raja suatu kerajaan. Fang Changlin mendengus dingin, kamu tidak perlu takut. Dengan kualifikasi anakku, dia pasti akan mampu menerobos ke alam Yuanshen dalam waktu 1 tahun. Selain itu, racun yang diracuni Lu Zhengheng kali ini adalah darah Raja Kalajengking Api yang dikombinasikan dengan beberapa zat sangat beracun lainnya. Ini sangat beracun dan dapat meracuni raja sampai mati, kecuali mereka dapat menemukan ramuan kelas 6. Pil embun pagi. Istana dikelilingi oleh mata-mata kita, keluar dan basmi masing-masing. Selain itu, pil embun pagi mungkin hanya tersedia di tempat-tempat makmur seperti kota Kekaisaran Daqi, dan harganya mahal. Kami telah mengepung kota Kekaisaran, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Lu Zhengheng hanya punya satu cara untuk mati. Mungkin dia mati karena racun sekarang. Kita hanya perlu mengepung mereka, mengkonsumsi kekuatan penghalang, dan menunggu sampai penghalang formasi roh bumi dipatahkan dan penyebab kematian Lu Zhengheng ditentukan. Itu akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Mendengar apa yang dikatakan Fang Changlin, keempat penguasa alam Yuanshen menghela nafas lega, dengan kata lain, Lu Zhengheng hanya punya satu cara untuk mati. Hari berikutnya, Lu Chen bangun pagi-pagi dan melihat orang tuanya. Orang tua itu masih koma. Mo Xingkong sedang duduk di samping tempat tidur. Ketika dia melihat Lu Chen tiba, dia memanggil Yang Mulia. Lu Chen bertanya bagaimana situasinya. Mo Xingkong tersenyum dan berkata, Yang Mulia, situasinya telah membaik. Denyut nadi raja normal dan dia mungkin akan segera bangun. Itu bagus. Aku akan keluar sebentar, kata Lu Chen. Mo Xingkong memperingatkan Yang Mulia, berhati-hatilah. Lu Chen tersenyum, di luar bukan api penyucian, tidak ada yang perlu diwaspadai. Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak pernah menghadapi bahaya apapun. Dia pernah dikejar oleh Kaisar Manusia selama 10 hari 10 malam. Jika hal semacam ini diberitahukan, Mo Xingkong mungkin akan berpikir bahwa dia sedang membual. Lu Chen meninggalkan istana dan berjalan keluar dari gerbang istana. Tidak lama kemudian, dia merasakan seseorang mengikutinya di belakangnya. Istana dikelilingi oleh mata-mata. Lu Chen berbelok ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya berbelok ke sebuah gang. Saat dia masuk, penampilannya berubah drastis, berubah menjadi pria parubaya. Tidak hanya itu, nafasnya juga sangat berubah, dan mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang sama. Setelah penampilan dan temperamen Lu Chen berubah, 4 atau 5 orang mengikutinya dengan tergesa-gesa ke dalam gang. Diketahui bahwa tidak ada tanda-tanda seorang pemuda tertentu di gang tersebut, kecuali seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Di mana orang-orang? Mereka saling memandang dan melihat kebingungan di mata mereka. Kemudian aura seseorang melonjak, menginjak angkasa, dan benar-benar melayang. Ini adalah pejuang transenden yang bisa terbang di udara. Dia memanjat 20 meter dan melihat ke bawah ke gang-gang di sekitarnya dan beberapa jalan, yang sepi. Orang yang baru saja keluar dari istana sepertinya menghilang begitu saja. Hei, apakah kamu melihat seorang pria muda melangkah ke gang? Kemana dia pergi? Pada saat ini, seseorang bertanya pada pria parubaya yang tampak biasa saja. Lu Chen menjawab, sebuah bayangan baru saja melewatiku dan aku tidak tahu kemana perginya. Mengejar. Di langit, prajurit alam transenden berbicara, lalu memimpin, melangkah maju, dan menghilang di depan Lu Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, 4 prajurit alam pembersihan sumsum di tanah mengikuti alam transenden di langit, meledak dengan kecepatan yang sangat tinggi, melewati Lu Chen. Setelah mereka pergi, Lu Chen mundur dan memasuki jalan utama. Wajahnya berubah lagi, menjadi wajah yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya berjanggut, tetapi juga terdapat beberapa wasir di dagunya. Dalam waktu sekitar 1 menit, ekspresi prajurit alam transenden yang terbang di ketinggian tiba-tiba berubah, dan sosoknya melayang ke tanah. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Gelombang udara beriak, dan lapisan salju tebal di tanah pun berjatuhan, terangkat oleh gelombang udara. Ada apa? Keempat orang itu bingung. Prajurit alam transenden memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pria parubaya tadi adalah orang yang keluar dari istana. Dia memasuki gang, dan kami masuk setelah dia. Tidak mungkin kehilangan dia, dan hanya ada sederet jejak kaki di tanah. Begitu kata-kata ini keluar, keempat prajurit rilem pembersih sumsum tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah ditipu. Kemudian, mereka buru-buru kembali ke tempat sebelumnya, tetapi tidak ada orang dimanapun. Mereka datang ke jalan utama lagi,
dan di sana ada jejak kaki berantakan di jalan utama. Ada juga pejalan kaki yang berjalan-jalan. Namun pria parubaya sebelumnya telah menghilang. Li Hao, putra Li Hei, pemimpin sekte ular terbang, adalah pria bejat dan suka mengunjungi rumah bunga. Dia tinggal di sana 9 dari 10 hari. Pada saat yang sama, Lu Chen berada di tengah kerumunan, mengingat informasi dalam pikirannya dan tersenyum. Kemudian, kami sampai di gedung bunga terbesar di kota kerajaan. Di depan pintu, ada beberapa wanita berpakaian bagus sedang mencari pelanggan dan menyapa pria yang datang dan pergi. Lu Chen berjalan mendekat. Tuan, datang dan bermainlah. Seorang wanita menawan dengan alas bedak tebal di wajahnya menatap pria parubaya Lu Chen yang telah berubah dengan sepasang mata licik. Lu Chen tersenyum sedikit dan berjalan mendekat. Ketika dia membalikkan telapak tangannya, ada batangan emas tambahan di telapak tangannya. Dia tersenyum dan berkata, ceritakan padaku sebuah berita. Apakah Li Hao ada di sini bersamamu? Selama dia ada di sini, batangan emas ini milikmu. Wanita menawan itu menggigit bibirnya dengan ringan dan mencoba membuat ekspresi menawan resmi. Kami tidak dapat mengungkapkan barang orang lain, dan status Tuan Li Hao luar biasa, jadi kami tidak berani memberitahu Anda dengan mudah. Jika Anda mengganggu Tuan Muda Li Hao, jika Tuan Muda Li Hao marah, kami akan mendapat masalah. 2 batangan emas, kamu tidak bisa menghasilkan banyak uang dalam setahun. 2 batangan emas lagi muncul di tangan Lu Chen. Batangan emas itu memancarkan cahaya keemasan, yang membuat wanita menawan itu pusing. Keke, petugas ini benar-benar ceria. Wanita menawan itu memiliki keserakahan di matanya, lalu dia membungkuk dan berbisik, Tuan Li Hao ada di sini bersama kita. Wanita menawan itu membisikkan nomor kamar kepada Lu Chen, dan akhirnya berkata sambil terkekeh, Tuanku, jangan bilang aku sudah memberitahumu. Sementara wanita menawan itu berbicara, dia dengan cepat mengambil 2 batangan emas dari tangan Lu Chen, seolah dia takut Lu Chen akan menyesalinya. Lu Chen masuk, sementara wanita menawan itu terus menyapa para tamu yang lewat. Di dalam gedung bunga, bau bubuk pemerah pipi dan vulgar cukup kuat. Di ruang tamu, banyak pria dan wanita terjerat bersama, dan suasananya sangat kaya. Lu Chen berjalan ke lantai 3 tanpa menyipitkan mata. Lantai 3 merupakan ruang VIP yang diperuntukkan bagi orang kaya yang tidak suka diganggu, dijaga oleh 2 orang penjaga. Berhenti. Melihat Lu Chen tiba, kedua penjaga itu menatap ke arah Lu Chen. Lu Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan mereka berdua mengerang, dan pingsan oleh energi tak terlihat. Kemudian, Lu Chen datang ke pintu sebuah ruangan, terdengar suara nafas berat dan perasaan samar-samar bahwa orang-orang di dalam sedang melakukan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Lu Chen menendang, menyebabkan pria dan wanita di dalam panik. Kemudian, mata Lu Chen tertuju pada seorang pria yang terbaring terbuka, tubuh pria itu terbungkus selimut, hanya menyisakan kepalanya, dan ada kemarahan yang tak terlukiskan di wajahnya. Siapa yang memintamu masuk? Apakah kamu ingin mati? Wajah Li Hao muram dan matanya tertuju pada Lu Chen. Diganggu pada saat paling kritis dalam hidupnya sangat tidak menyenangkan bagi Li Hao. Dia sekarang memiliki kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya dan ingin mencabik-cabik orang yang mengganggunya dengan matanya. Kamu adalah Li Hao? Lu Chen bertanya dengan tenang, mengabaikan kemarahan di wajah orang lain. Jika kamu tidak keluar dari sini, jika kamu tahu itu aku, percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Raung Li Hao hampir histeris. Selama itu kamu, Lu Chen mengangguk, dan dalam sekejap, dia hampir seketika berada di depan Li Hao. Saat Li Hao merasakan hembusan nafas, dia mendapat firasat buruk. Namun, sekarang dia lemah, reaksinya sangat lambat. Selain itu, dia jauh lebih lemah dari Lu Chen dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lu Chen mengulurkan jari telunjuknya dan menempelkannya ke alis Li Hao. Gumpalan energi seperti pedang meledak dan menembus alis Li Hao. Yang terakhir mengerang dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Lu Chen melepaskan jari telunjuknya dan melihat lubang darah di antara alis Li Hao. Dia menatap Li Hao dan berkata dengan ringan, itu terlalu lemah. Kekuatan Li Hao adalah yang paling lemah di antara orang-orang yang ingin dia bunuh. Dia baru berada di tahap awal alam kondensasi Qi. Mungkin karena dia telah meninggalkan seni bela dirinya karena terlalu sering mengunjungi rumah bunga. Dia lemah dan menyedihkan. Li Hao merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya. Dia tidak percaya bahwa seseorang di kota kerajaan berani menghabisinya secara terbuka. Dia adalah tuan muda dari Sekte Ular Terbang, dan ayahnya adalah orang yang kuat di alam Yuanshan. Sekarang bukan gilirannya untuk berpikir terlalu banyak, hidupnya telah berakhir. Lambat laun, tidak ada kehidupan yang tersisa, dan ia jatuh ke dalam kondisi lemah. Ah! Jeritan ketakutan terdengar dari selimut.
Lu Chen meliriknya, berbalik dan keluar. Ketika dia keluar, wajahnya berubah lagi. Begitu dia keluar, dia bertemu dengan sekelompok penjaga yang datang dengan tergesa-gesa. Mereka melewati Lu Chen. Samar-samar, Lu Chen mendengar mereka berkata sialan, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Saya sungguh bosan tinggal di sini. Para pembuat onar harus ditangkap dan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Mendengar kata-kata tersebut, Cheslu menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina setelah keluar dari rumah bunga. Cheslu pergi ke rumah berikutnya. Jika putra Li Hei dari Sekte Ular Terbang suka hidup dan minum, maka Zhang Wei, putra pemimpin Sekte Sinister, justru sebaliknya, Zhang Wei telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dia tidak melakukannya, tidak menyukai kecantikan dan rajin berlatih ilmu bela diri. Setelah pindah ke kota kerajaan bersama ayahnya, Zhang Wei suka tinggal di arena bawah tanah kota kerajaan, bertarung dengan semua jenis murid hidup dan mati, dan mengasah kultivasinya sendiri. Pada dasarnya, Zhang Wei akan tinggal di tempat bernama Arena Naga Hitam setiap hari. Orang yang bertanggung jawab di sini bukanlah kekuatan lokal di kota kerajaan, tetapi cabang dari kekuatan luar, konon latar belakang di sini luar biasa, dan setidaknya ada kerajaan di belakangnya. Mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka tentang perubahan kepemilikan kerajaan yang akan segera terjadi. Mereka tidak peduli siapa raja di sini, selama hal itu tidak menghentikan mereka dalam berbisnis. Ketika Lu Chen datang ke arena naga hitam, tempat itu sudah penuh sesak. Anda bisa menyaksikan orang-orang yang putus asa berkelahi setiap hari. Orang yang datang ke sini untuk menonton harus membayar sejumlah batu spiritual. Dan Anda juga dapat menggunakan batu roh untuk bertaruh pada orang yang Anda sukai untuk menang. Beberapa orang memenangkan banyak uang, dan beberapa orang kalah dan keluarga mereka hancur total. Lu Chen membayar 100 batu roh sebagai biaya masuk dan masuk ke dalam untuk menonton. Pada saat ini, ada dua pria yang bertarung hidup dan mati di panggung kompetisi. Salah satunya berterbuka dada, kekar, dan sekuat sapi. Dia memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang sangat berotot dan meraung dengan liar. Ayo, banteng, ayo, banteng. Ada banyak teriakan di sekitar. Pria bertubuh bagian atas yang dijuluki Man Niu ini selalu menjadi pemenang di Black Dragon Arena dan tidak pernah kalah. Orang yang menghadapi banteng itu adalah seorang pria yang tampak berusia 30-an. Karena aturan arena gladiator adalah tidak boleh menggunakan senjata dan semua pertarungan harus dilakukan dengan tinju. Hal ini dapat melatih kebugaran fisik tubuh Anda. Meski tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan banteng, namun ia mampu bertarung dengan banteng tersebut. Keduanya saling meninju hingga menimbulkan suara yang tumpul. Ayo, Tuan Zhang, ayolah, Tuan Zhang. Begitu pula dengan sorakan untuk para pemuda. Pria yang bertengkar dengan orang barbar itu tidak lain adalah Zhang Wei, tuan muda dari Sekte Sinister. Sekte Yindu sedang berlatih kungfu racun. Apakah tuan muda sekte sudah gila? Dia datang ke sini untuk bertarung dengan murid-murid hidup dan mati. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri, dan lelaki yang lebih muda di antara mereka berkata dengan nada menghina. Orang tua itu terkekeh dan berkata, Zhang Wei ini pasti telah berlatih teknik pemurnian tubuh dan sedang mengasah tubuhnya. Sekte Yindu pandai menggunakan kungfu racun, tetapi jika menyangkut pejuang yang berlatih kungfu yang ganas, kungfu racun tidak ada gunanya, dan kungfu racun adalah sekte sampingan, dan hanya ada sedikit kungfu racun yang sombong. Praktisi Fu. Zhang Wei telah berada di sini setiap hari dalam beberapa hari terakhir. Dengan bantuan banteng, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Setidaknya dia bisa menahan sebatang dupa di bawah serangan ganas banteng. Tidak peduli apa, kedatangan Zhang Wei memang telah menarik banyak penonton ke arena naga hitam kami dan memberi kami keuntungan besar. Pemuda itu menyentuh dagunya benar. Ngomong-ngomong, ku dengar Lu Zhengheng akan mati. Setelah terdiam sejenak, pemuda itu bertanya. Orang tua itu tertawa dan berkata saya tidak tahu. Susunan roh bumi tingkat kelima di istana belum rusak. Apakah Lu Zhengheng hidup atau mati masih belum diketahui. Namun, 4 jiwa yang kuat telah menyerang bumi susunan roh selama lebih dari sebulan, orang Wangdu tidak muncul, jadi sepertinya dia terluka parah seperti yang dikabarkan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Selama kita tidak mengganggu perolehan uang kita, tidak peduli siapa yang menjadi raja. Lu Chen melirik kedua orang itu, lalu mengalihkan pandangannya dan mendarat pada pria yang sedang bertanding di lapangan. Pemuda ini adalah sasarannya, lalu melihat ke tribun penonton. Di suatu tempat di auditorium, ada seorang pria muda duduk malas di kursi, di sebelahnya, seorang wanita menawan sedang memberi makan. Ni Hua juga ada di sini.
Sepertinya kita bisa menghabisi 2 burung dengan 1 batu dan menghemat 1 tempat untuk bepergian, kata Lu Chen sambil berpikir. Nihua ini adalah generasi muda dari keluarga lokal di Wangcheng, putra Ni Wuming, orang kuat di alam Yuanshen, dan juga termasuk dalam daftar yang harus dibasmi oleh Lu Chen. Di lapangan, Zhang Wei bukan tandingan Men Niu, pada akhirnya Men Niu meninju dadanya dan terbang mundur. Lu Chen akhirnya melihat bahwa banteng ini memiliki kekuatan tahap akhir dari alam pembersihan sumsum, dan Zhang Wei juga melakukan hal yang sama, tetapi Lu Chen tidak peduli, ada celah meskipun mereka berdua berada di alam pembersihan sumsum. Beberapa alam pembersih sumsum sangat encer, dan beberapa memiliki kandungan emas yang tinggi. Meskipun Zhang Wei dikalahkan, dia tidak kecewa. Sebaliknya, dia memandang Men Niu dan berkata, saya akan menantangmu lain kali. Setelah Zhang Wei selesai berbicara, dia turun dari panggung dan berjalan menuju Nihua. Ketika Nihua melihat Zhang Wei mendekat, dia berdiri dan memuji Tuan Zhang, kamu telah menjadi lebih kuat lagi. Selamat. Haha, sama-sama, apakah kamu ingin naik dan mencobanya? Zhang Wei memandang Nihua dan berkata, tidak perlu. Nihua tersenyum dan berkata, ayo kita cari Li Hao dan buat janji untuk makan malam bersama. Zhang Wei mengangguk. Beberapa dari mereka memiliki ayah yang berada di alam Yuanshen, dan mereka berasal dari lingkaran yang sama, sehingga mereka sering berkumpul untuk berkomunikasi, makan, Maaf, aku khawatir kamu tidak punya kesempatan, sebuah kata tiba-tiba terdengar di telinga mereka berdua. Ketika Nihua dan Zhang Wei mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba merasakan bahaya. Ini adalah perasaan ditatap oleh binatang raksasa, yang membuat rambut mereka berdiri tegak. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sesosok tubuh melintas ke arah mereka. Pada saat yang sama, tinju yang dibungkus dengan tinju angin menghantam Nihua dengan keras. Siapa kamu? Serangan tiba-tiba itu membuat Nihua berteriak, lalu nafasnya meledak, dan kekuatan spiritualnya menutupi seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan tinju yang membawa kekuatan menakutkan ini. Bang! Tinju Nihua tiba-tiba meledak, menyebabkan kabut darah memenuhi langit, dan Nihua berteriak. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun, dan kekuatanku belum meningkat sama sekali. Ketika Nihua melolong sedih, wajah Lu Chen berubah dan berubah ke penampilan aslinya. Dia memandang Nihua dengan sedikit ejekan pada sudut mulutnya. 5 tahun lalu, Nihua berada di tahap akhir alam kondensasi Qi, sedangkan Nihua saat ini berada di tahap awal alam pembersihan sumsum. Kamu adalah Lu Chen. Nihua yang kesakitan melihat wajah Lu Chen. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun, dia masih mengenali Lu Chen. Meskipun Lu Chen tidak berkultivasi 5 tahun yang lalu, dia adalah pewaris seorang pangeran manusia dan dipanggil Yang Mulia. Selain itu, Nihua juga diintimidasi oleh Lu Chen, jadi Nihua sekilas mengenali Lu Chen. Nihua sangat ketakutan di dalam hatinya. Bukankah Lu Chen tidak pernah berlatih? Mengapa dia menjadi begitu kuat? Lu Chen, Zhang Wei, yang berada di sebelahnya, mendengar kata-kata Nihua dan menatap Lu Chen dengan heran. Lu Chen, beraninya kamu menghancurkan lenganku. Kamu akan mati, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Ayahmu akan segera mati, begitu juga kamu, kata Nihua dengan ekspresi galak. Maaf, kaulah yang akan segera mati. Lu Chen tersenyum tipis, tubuhnya berkedip, dan dia langsung mencubit leher Nihua. Dengan sedikit kekuatan, hanya ada satu klik, dan Nihua mati seketika. Judul buku sebelumnya tidak berfungsi, sudah diubah. Mengenai masalah master kenapa belum dirilis. Alasan utamanya adalah master dan protagonis berada pada level yang berbeda. Namun, akan segera keluar. 10.